Halo teman-teman semua dan selamat pagi, siang, sore, malam Pak Aribowo. Perkenalkanlah kami dari kelompok 6 dari kelas 11 MIPA 7 yang pada hari ini akan menjelaskan tentang tipe diet, yaitu fleksitarian, tipe diet dukan, dan tipe diet DASH. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Cynthia Marsitauli Sirait, nomor absen 11, Christina Erin Setiawan, nomor absen 23, Nicholas Leon Wijaya, nomor absen 26, dan Sebastian Carlo, nomor absen 28. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tipe diet fleksitarian. Sebenarnya apa itu tipe diet fleksitarian? Jadi, diet fleksitarian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fleksibel dan vegetarian. Dengan begitu, menjalani diet fleksitarian artinya kita mengurangi porsi makan daging dan berlemak, tetapi memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Diet fleksitarian ini menjadi salah satu pola makan yang ditemukan oleh ahli diet Dawn Jackson Blatner. Nah, tipe diet ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang ingin mencoba menjalani pola makan vegetarian, tapi masih ingin mengonsumsi protein hewani dalam jumlah yang sedikit. Itulah mengapa jenis diet ini memiliki nama gabungan fleksibel dan vegetarian. Nah, selain itu, diet fleksitarian tidak memiliki aturan dalam jumlah kalori maupun nutrisi dan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Untuk itu, banyak yang mengatakan fleksitarian merupakan gaya hidup dibandingkan diet. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahapan melakukan diet fleksitarian. Tidak ada aturan yang jelas tentang seberapa banyak Anda diperbolehkan untuk makan daging saat menjalani diet ini. Namun, Anda bisa menentukan batasan sendiri sehingga tidak terlalu banyak mengonsumsi produk hewani dan tetap mengutamakan asupan nabati. Nah, ini tergantung pada tingkat komitmen. Anda bisa mengonsumsi antara 250 sampai 800 gram daging seminggu saat menerapkan tipe diet ini. Ada 3 tahapan dasar untuk mengurangi porsi konsumsi daging dalam diet ini. Tahap yang pertama, pada tahap awal, Anda dianjurkan untuk tidak makan daging 2 hari seminggu. Anda juga harus menjaga konsumsi daging secara keseluruhan, tidak lebih dari 800 gram seminggu atau selama 5 hari berturut-turut. Anda bisa memulai dengan mengonsumsi ayam atau daging sapi dengan ukuran kecil atau sekitar 85 gram. Selanjutnya adalah tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini, Anda mulai terbiasa untuk makan lebih banyak buah dan sayuran. Fokuslah untuk mengikuti diet vegetarian penuh selama 3-4 hari dalam seminggu. Ketika Anda sudah mulai menjalani diet vegetarian, usahakan untuk tidak mengonsumsi lebih banyak dari 500 gram daging pada hari-hari berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tahap yang ketiga. Lakukan diet vegetarian selama 5 hari dalam seminggu. Pada 2 hari pertama, Anda diperbolehkan mengonsumsi daging, tetapi jangan makan lebih dari 250 gram. Namun, untuk memulai diet fleksitarian, coba biasakan tidak makan produk hewani dalam 2 hari pertama. Lanjutkan patangan ini selama 3-4 hari berikutnya, hingga Anda bisa tidak makan daging selama 5 hari berturut-turut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang anjuran makan. Ingat, tujuan keseluruhan dari diet fleksitarian ini adalah makan lebih banyak makanan nabati bergizi dan lebih sedikit daging. Berikut ini akan saya jelaskan makanan nabati apa saja yang harus dimakan secara teratur. Yang pertama, protein, yaitu ada kedelai, tahu, tempe, kacang polong, dan lentil. Yang kedua, sayuran non-tepung. Ada sayuran hijau, paprika, kubis, kacang hijau, wortel, dan kembang kol. Yang ketiga, sayuran bertepung. Ada labu, ubi, kacang polong, jagung, dan singkong. Yang keempat, buah-buahan. Ada apel, jeruk, beri, dan anggur. Yang kelima, biji-bijian utuh. Ada quinoa, ada oatmeal, ada soba, dan ada beras merah. Yang keenam, ada sumber lemak sehat lainnya seperti almond, biji rami, biji chia, kenari, kacang mete, selai kacang, alpukat, zaitun, dan kelapa. Yang ketujuh, alternatif susu nabati. Ada susu almond tanpa pemanis, ada santan, dan ada susu kedelai. Yang kedelapan, rempah-rempah dan bumbu. Ada kemangi, bawang putih, jinten, kunyit, dan jahe. Yang kesembilan, ada bumbu kecap rendah natrium, cuka sari, apel, dan saus tomat tanpa tambahan gula.
Kemudian yang terakhir adalah minuman, yaitu air putih, teh, dan kopi. Nah, sementara itu, pilihlah daging atau produk hewani yang bisa Anda konsumsi. Itu bisa berupa telur, ikan, ayam, susu, daging sapi, daging kambing, dan produk olahan susu atau telur lain, seperti mentega, keju, yogurt, atau mayones. Dalam diet vegetarian, ada juga beberapa pantangan makanan, yaitu daging olahan seperti nugget, sosis, dan bakso, karbohidrat olahan seperti roti tawar, nasi putih, croissant, dan pastry lainnya, gula tambahan seperti soda, donat, kue kering, dan permen, juga makanan cepat saji, contohnya adalah kentang goreng, burger, ayam goreng, dan milkshake. Lalu manfaat dari melakukan diet vegetarian ini, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan jantung. Pola makanan yang bersumber nabati telah lama dikaitkan dengan kesehatan kardiovaskuler yang lebih baik. Dengan diet vegetarian akan memperbanyak asupan serat dan lemak baik yang dapat menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Sebuah penelitian dalam The American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2013 menunjukkan bahwa efek dari pola makan tinggi serat dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 32%. Selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Pola makan tinggi serat dari sayur dan buah-buahan juga disebut sebagai cara menurunkan berat badan yang lebih efektif. Asupan serat juga dapat membantu menjaga berat badan tetap ideal. Penelitian terbitan Journal of General Internal Medicine pada tahun 2016 melaporkan peserta yang menjalani pola makan vegetarian selama 2 minggu mampu menurunkan 2 kg berat badan. Jumlah tersebut lebih banyak daripada peserta yang tidak menjalani pola makan tersebut. Yang ketiga adalah mengelola diabetes. Konsumsi makanan yang sehat, terutama makanan nabati, dapat membantu mencegah dan mengelola penyakit diabetes tipe 2. Pola makan nabati, tinggi serat, lemak sehat, dan minim gula tambahan sehingga membantu mengontrol gula darah. Sebuah studi dari PLOS Medicine pada tahun 2016 yang mengamati 200.000 peserta menemukan bahwa diet nabati dan minum asupan hewani dapat menurunkan risiko diabetes hingga sekitar 20%. Ada juga beberapa efek samping dari diet vegetarian. Mengurangi pengonsumsian daging atau produk hewani dapat menyebabkan mengalami kekurangan zat besi yang berakibat pada penyakit anemia. Selain itu, kemungkinan kekurangan nutrisi yang harus diperhatikan pada diet vegetarian adalah vitamin B12, zinc, besi, kalsium, dan asam lemak omega 3. Untuk mencegah kondisi ini, sebaiknya perhatikan beberapa jenis makanan nabati yang memiliki kandungan zat besi, seperti kacang kedelai, gandum, hingga sayuran hijau. Diet yang selanjutnya akan kita bahas adalah diet Dukan. Apa sih diet Dukan itu? Diet Dukan adalah metode diet yang dipercaya dapat menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Diet Dukan mampu menurunkan berat badan sebanyak 5 kg hanya dalam 1 minggu. Diet Dukan adalah pola makan tinggi protein dan rendah karbohidrat. Anda dapat mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak saat menjalani diet Dukan. Ada beberapa fase dalam diet Dukan. Yang pertama adalah fase attack, yang kedua adalah fase growth, yang ketiga adalah fase konsolidasi, yang terakhir adalah fase stabilisasi. Yang pertama adalah fase attack. Dalam fase attack ini, harus mengonsumsi berbagai asupan protein tanpa lemak. Anda diperkenankan mengonsumsi protein hewani, tetapi dalam jumlah terbatas. Juga meminum air sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Fase attack berlangsung selama 1 hingga 7 hari, tergantung berapa banyak berat badan yang ingin diturunkan. Jadi, sebaiknya mencatat target penurunan berat badan terlebih dahulu. Fase attack juga dimulai dengan membiasakan diri untuk jalan kaki cepat selama 20 menit setiap hari. Ada juga beberapa makanan yang dapat dikonsumsi yang tidak dapat dikonsumsi pada saat fase attack.
yang dapat dikonsumsi adalah ikan dan kerang-kerangan, aneka jenis daging, contohnya daging ayam tanpa kulit, kambing, sapi, dan domba, sumber protein nabati seperti kacang kedelai, tahu, dan tempe, shirataki atau konnyaku jelly yang dimasak tanpa gula, susu bebas lemak, dan produk olahan lainnya, contohnya adalah yogurt dan keju. Dan juga ada telur dan 1,5 sendok makan oat bran atau kulit ari oat. Makanan yang dihindari pada fase attack ini adalah sayuran, buah-buahan, sumber karbohidrat selain oatmeal, makanan berlemak seperti jeroan atau kulit ayam, gula, dan minuman beralkohol. Selanjutnya adalah fase cruise. Pada fase cruise ini, sayuran mulai ditambahkan, tetapi yang ditambahkan adalah sayuran yang tidak bertepung atau tanpa pati ke dalam menu makanan. Asupan oat bran pun ditambah menjadi 2 sendok makan setiap hari. Pada fase ini, sebaiknya menjaga asupan air putih setiap hari. Durasi jalan kaki cepat menjadi 30 menit per hari. Durasi fase cruise harus disesuaikan dengan berat badan yang ingin diturunkan. Untuk setiap 1 kg berlaku 6 hari program. Jadi, jika ingin menurunkan sebanyak 10 kg, fase cruise ini harus jalani selama 60 hari atau 2 bulan. Anjuran konsumsi untuk fase diet ini berupa sayuran bebas pati seperti pakcoy, brokoli, dan lain-lain, protein hewan, daging ayam, kambing, dan lain-lain, ikan dan kerang-kerangan, protein nabati seperti kacang kedelai serta olahannya. Bisa juga berupa susu bebas lemak dan produk olahannya yaitu seperti yogurt, keju, dan krim, shirataki, mie yang terbuat dari glukomanan, dan juga telur. Anda juga bisa mengganti menu makan setiap harinya. Misalnya hari pertama menyantap protein tanpa lemak, kemudian hari kedua mengkonsumsi makanan sumber protein dengan sayuran tanpa pati. Pada fase diet ini, kita menghindari makanan yang mengandung pati seperti jagung dan kentang. Selanjutnya fase konsolidasi. Fase konsolidasi didesain untuk mempertahankan berat badan. Disarankan untuk melakukan jalan cepat selama 25 menit setiap hari. Perlu diketahui bahwa setiap 1 hari dalam seminggu, Anda perlu memberikan jeda untuk mengkonsumsi berbagai makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, diperkenankan mengkonsumsi makanan mengandung protein saja. Fase konsolidasi ini memperbolehkan Anda untuk makan lebih banyak jenis makanan, di antaranya aneka jenis daging yang ada di daftar makanan attack dan cruise, dengan ketentuan daging hanya dikonsumsi 1-2 kali seminggu, berbagai jenis buah kecuali anggur, pisang, dan ceri, sayuran tanpa pati, roti gandum, gandum utuh atau oatmeal, karbohidrat, dan lemak secukupnya. Selanjutnya, fase stabilisasi. Fase stabilisasi adalah bagian pemeliharaan jangka panjang. Dalam 1 hari setiap seminggu, mereka harus mengonsumsi makanan penuh protein. Fase stabilisasi adalah rencana jangka panjang untuk menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Makanan yang dikonsumsi harus mengikuti beberapa peraturan, yaitu makan 3 SDM oat bran setiap hari, gunakan tangga sesering mungkin atau aktif bergerak, terapkan hari protein murni setiap Kamis, berolahragalah selama 20 menit setiap hari, lanjutkan minum 1,2 liter air setiap hari. Pada titik ini, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi pemanis buatan, cuka, permen karet bebas gula, dan rempah-rempah. Diet ini juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi multivitamin dengan mineral. Bagaimana diet dukan dapat menurunkan berat badan dengan cepat? Yaitu, asupan kalori yang rendah membuat berat badan cepat turun. Selain itu, sedikitnya asupan karbohidrat yang masuk dan memaksa tubuh menggunakan cadangan lemak untuk memproduksi energi. Dengan demikian, tubuh dipaksa untuk membakar lemak. Protein membuat perut kenyang dan lebih tahan lama, sehingga nafsu makan tetap terjaga. Asupan protein dapat meningkatkan metabolisme sehingga menambah produksi suhu panas dalam tubuh. Hal ini membuat tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk metabolisme protein. Dengan demikian, ada lebih banyak kalori yang terbakar untuk mencerna protein. Apa kekurangan dari diet dukan ini?
Diedukan ini tidak cocok dilakukan oleh orang dengan kondisi medis tertentu, seperti penyakit ginjal, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Diet ini juga tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui. Sebagian orang yang menjalani diet Dukan juga mungkin dapat merasakan beberapa efek samping, seperti perut kembung, mual, sakit kepala, konstipasi, dan lemas. Belum ada penelitian lebih lanjut yang membuktikan keamanan diet Dukan dalam jangka panjang. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika ingin menjalani diet Dukan. Diet DASH merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Diet ini menyarankan pelaku diet untuk mengonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah. DASH merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini menekankan pada pola makan rendah garam namun tetap mengandung nutrisi seimbang sehingga tidak hanya mampu mencegah hipertensi saja tapi juga mengurangi risiko terkena penyakit lain seperti jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, batu ginjal, dan kanker. Aturan diet DASH. Garam atau yang kita sebut dengan sodium atau natrium merupakan musuh utama penderita hipertensi karena dapat memberikan efek langsung terhadap kenaikan tekanan darah. Untuk itu, penderita hipertensi patut untuk mempertimbangkan diet DASH agar tekanan darah dapat terkontrol dengan baik. Diet DASH juga memiliki aturan sederhana yaitu membatasi konsumsi natrium baik itu dalam bentuk garam maupun makanan bersodium tinggi seperti makanan dalam kemasan atau makanan kalengan dan makanan cepat saji. Membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi. Mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans. Memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan olahan susu rendah lemak. Mengonsumsi ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan gandum utuh. Pembatasan jumlah natrium dalam diet DASH. Agar terhindar dari hipertensi, setiap orang disarankan mengonsumsi natrium kurang dari 2.300 mg setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Nah, diet DASH umumnya membatasi konsumsi natrium kurang dari 2.300 mg. Namun untuk Anda yang menderita hipertensi, pembatasan konsumsi natrium harus lebih ketat, yaitu hanya sekitar 1.500 mg natrium atau setara dengan 2/3 sendok teh garam per hari. Untuk membiasakan diri dalam membatasi asupan natrium, Anda bisa memulainya dengan hal berikut. Tidak menambahkan garam berlebihan pada masakan, hindari makanan dalam kemasan, terutama kemasan kaleng. Alasannya makanan dalam kemasan mengandung natrium lebih tinggi daripada makanan segar. Batasi konsumsi daging hanya 6 ons per hari. Penyajiannya pun harus diimbangi dengan sayuran. Menambah porsi buah-buahan saat makan, mengganti camilan kemasan dengan buah-buahan segar, yogurt, atau kacang-kacangan tanpa garam. Dan pilih susu rendah lemak. Mengatur menu diet DASH sebenarnya mudah karena Anda tetap boleh makan nasi, daging, dan susu. Hal yang harus diperhatikan adalah membatasi porsinya per hari. Untuk takaran satu porsi dalam aturan diet DASH yaitu 1 iris roti, 1 ons sereal, 3 ons daging masak, 100 gram nasi atau pasta, sekitar 150 gram sayuran dan buah-buahan, 1 sendok teh minyak nabati seperti minyak zaitun, 3 ons tahu, dan 8 ons susu. Sementara untuk daftar makanan yang perlu dikonsumsi dalam menjalani diet DASH yaitu pertama, sayuran minimal 45 porsi per hari, brokoli, wortel, tomat, ubi, dan sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral seperti kalium dan magnesium. Sajikan sayuran sebagai menu utama, bukan sebagai makanan pendamping. Kedua, ada beras dan gandum, maksimal 68 porsi per hari. Beras, roti, pasta, dan sereal termasuk dalam kelompok beras dan gandum. Pilih gandum utuh seperti beras merah dan roti gandum karena mengandung lebih banyak serat dan nutrisi. Gandum memiliki kandungan rendah lemak selama tidak dikonsumsi dengan mentega, keju, atau krim. Yang ketiga ada buah-buahan minimal 4-5 porsi per hari. Sajikan buah-buahan sebagai camilan jika tidak suka makan buah, olah menjadi jus tanpa tambahan gula. Salah satu buah yang baik dikonsumsi penderita hipertensi adalah pisang karena kaya akan kalium. Kalium bekerja dengan cara mengurangi efek natrium. Semakin banyak kalium yang dimakan, semakin banyak pula natrium yang hilang melalui urin. Kalium juga meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah yang akan menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada daging, ayam, dan ikan maksimal 2 porsi per hari. Daging hewan merupakan sumber protein, zat besi, dan seng, dan vitamin. Daging aman dikonsumsi penderita hipertensi asalkan tidak melebihi 6 ons per hari. Anda dianjurkan mengonsumsi daging tanpa kulit yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang. Bahkan digoreng
agar daging tidak menjadi santapan tinggi kolesterol. Selain daging, Anda juga dapat mengonsumsi ikan salmon dan tongkol karena lebih sehat dan kaya akan kandungan omega 3 yang bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Yang kelima ada kacang-kacangan dan biji-bijian 3-5 porsi per hari. Kacang-kacangan mengandung omega 3 dan serat yang bermanfaat dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Tapi di samping itu, kacang-kacangan juga mengandung kalori sehingga disarankan makan secukupnya saja. Alternatif lainnya adalah mengonsumsi produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Tempe dan tahu mengandung semua asam amino yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa dijadikan alternatif pengganti selain daging. Yang keenam adalah lemak dan minyak, maksimal 2-3 porsi per hari. Dalam diet DASH, dianjurkan untuk mengonsumsi lemak tak jenuh alias lemak baik. Lemak tak jenuh mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung asalkan dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai. Lemak tak jenuh tunggal terdapat pada minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak tak jenuh ganda banyak ditemukan pada ikan salmon, tongkol, dan olahan kedelai. Produk susu rendah lemak maksimal 2-3 porsi per hari. Susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt merupakan sumber vitamin D, kalsium, dan protein. Pilih produk yang rendah lemak untuk menghindari konsumsi lemak berlebih. Dan kedelapan ada makanan manis maksimal 5 porsi per minggu. Dalam menjalani diet DASH, Anda tidak perlu menghilangkan kebiasaan makan camilan manis. Namun disarankan untuk memilih makanan manis seperti jeli agar-agar atau biskuit rendah lemak. Saat baru memulai program diet DASH, Anda rasa masakan yang Anda konsumsi mungkin menjadi kurang sedap karena kurang garam. Jadi agar tidak terlalu terasa menyiksa, Anda tidak perlu langsung menghilangkan seluruh takaran garam, tapi coba kurangi sedikit demi sedikit sampai tidak Anda terbiasa. Inti dari diet DASH adalah mengurangi asupan natrium, baik itu natrium dalam makanan, produk olahan, atau garam yang ditambahkan dalam masakan. Itu sebabnya jenis makanan yang dipilih dalam program ini adalah makanan dengan kadar natrium rendah. Saat belanja kebutuhan dapur, jangan lupa untuk membaca label kemasan sebelum memilih produk. Diet DASH memang dapat membantu menurunkan kadar gula darah, namun agar program diet ini lebih efektif, Anda disarankan pula untuk melakukan olahraga secara teratur. Jika Anda merasa sulit untuk menjalani diet ini atau merasa kurang cocok dengan diet ini, konsultasikan dengan dokter gizi agar dapat menemukan pola diet yang cocok dengan kesehatan Anda.